Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi yaitu soal pembahasan TKP HOTS ya, tes karakteristik pribadi untuk CPNS 2021. Nah, High Order Thinking Skill ini merupakan salah satu soal TKP HOTS yang akan kita hadapi pada seleksi CPNS 2021, yang mana ini merupakan modul CPNS terbaru pada bagian 1. Nanti akan banyak bagiannya teman-teman, yang nanti dipantengin terus untuk video ini di channel Situs Edukasi. Tentang soal dan pembahasannya kita bahas satu persatu biar nanti kita bisa mengetahui dan bisa menjawab untuk CPNS tahun depannya. Nah, kemudian teman-teman silakan buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui kisi-kisi untuk soal SKD CPNS 2021, silakan dilihat di deskripsi video dan juga bisa mendownload untuk surat edaran Menpan RB terkait penerimaan untuk CPNS tahun depan, dan itu resmi teman-teman, sudah akan dibuka. Persiapkan diri Anda untuk belajar. Nah, di sini kita coba langsung aja untuk soal pembahasan TKP HOTS 2021. Tanpa banyak bicara, langsung aja kita menuju ke soal nomor 1. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? A. Bekerja sama dengan kedua kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. Dan E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Silakan teman-teman yang mana jawabannya untuk soal nomor 1 ini, apakah A, B, C, D, atau E. Oke. Kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Jadi yang paling tepat adalah B. Poin 5 kita mendapatkan skor 5 yaitu B. Kalau poin D itu sudah dapat skor 4, C skor 3, A skor 2, dan E skor 1. Jadi setiap soal ini merupakan memiliki skor teman-teman ya, sehingga jangan sampai tidak dijawab ketika menghadapi soal TKP, harus dijawab. Yang paling tepat adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan belajar berkelanjutan, indikator gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikir maju, dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas, opsi B yang paling tepat dan langsung action, menunjukkan kita orang yang mampu bekerja berkelanjutan. Jadi dia langsung membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yaitu jawabannya B. Oke, jelas ya? Yaps, kita lanjut di soal TKP nomor 2. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagamaan kepada anak tersebut. Kemudian C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagamaan. Dan E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagamaan melalui tindakan sehari-hari. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya. Oke, jawabannya adalah yaitu E. Jadi yang paling tepat adalah E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari tentang keberagamaan melalui tindakan sehari-hari. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topik sosial budaya
indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak-anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagamaan melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Jadi yang paling tepat adalah dia bisa langsung merasuki ketika ada kegiatan sehari-hari dan langsung diceritakan tentang keberagamaan. Jadi yang paling tepat adalah yaitu E. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang, Anda di pengambilan bagasi ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Sikap Anda adalah A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. Kemudian B. Melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. Dan E. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Oke, silakan yang mana jawabannya teman-teman terkait kondisi situasi seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Jadi yang paling banyak poinnya, poin 5 adalah B. Melapor kepada tugas yang berwenang. Kenapa paling tepat B? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan mengendalikan diri, indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah dan mengikuti SOP. Ya, SOP itu standar operasional di bandara. Jika ada barang hilang, harus melapor sebagian berwenang dan menangani kehilangan barang. Jadi kita harus tanggap dan melakukan bersikap dewasa teman-teman ya, melapor kepada petugas yang berwenang karena memang itulah tugasnya. Ketika ada air yang hilang atau hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala di maskapai itu, kita harus segera lapor ke yang berwenang. Oke, seperti itu. Yaps. Kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 4 maksud kami. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS atau customer service, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Dan E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Oke, yang mana jawabannya teman-teman silakan tinggalkan di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Yaps, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Jadi yang paling tepat adalah D teman-teman. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Topik orientasi pada pelayanan. Nah, indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhan dengan baik agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Jadi yang tepat untuk poin nomor 5 yang mendapatkan skor nomor 5 adalah D. Minta maaf dan mendengarkan keluhannya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantarkan barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. C. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak melakukan apapun. Dan
E. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Oke, untuk kasus seperti ini yang mana jawabannya teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yaitu E. Yang paling tepat poin skor 5 yaitu E. Minta maaf, mendengarkan, dan memberikan ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini adalah orientasi dada pelayanan publik seperti soal yang tadi, nomor 4, teman-teman ya. Indikatornya harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencari solusi agar pelanggan merasa dilayani. Pilihan B yang paling berorientasi pada pelayanan cepat tanggap saat itu juga dengan langsung mengkonfirmasi via telepon kepada atasan. Jika ada barang keliru baru menunggu untuk melakukan perintah atasan selanjutnya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah E. Jelas ya? Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 6, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong, agar kami terus bersemangat untuk berbagi tentang soal-soal TKP HOTS yang memang untuk kebutuhan dan menghadapi seleksi CPNS 2021 nanti. Dan buat teman-teman yang ingin file lengkap daripada soal ini sangat banyak sekali soalnya, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya atau emailnya di bawah untuk kami kirimkan untuk file lengkap daripada soal ini. Tapi syaratnya like dan subscribe baru kami kirimkan untuk soal versi lengkap TKP HOTS CPNS 2021. Oke, kalau sudah paham dan subscribe, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di instalasi agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Dan D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa memuat di stand Anda. Oke, yang mana jawabannya teman-teman? Silakan, apakah A, B, C, atau D? Kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Yang paling tepat adalah D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. Kenapa? Lihat pembahasannya. Topik kreativitas dan inovasi. Ini adalah kreativitas dan inovasi. Indikator dengan menciptakan ide yang baru, unik dan menarik sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satu adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjunginya. Baru opsi yang lain menyusul memberikan pelayanan yang ramah. Jadi, yang paling pertama adalah impression is the best moment. Kesan pertama itu bagaimana penampilan Anda, bagaimana casing Anda, maka orang akan bingung, orang akan penasaran sehingga mendatangi daripada stand Anda. Jadi opsi nomor D atau huruf D adalah yang paling tepat. Oke, jelas ya? Ya, kalau sudah jelas teman-teman, kita lanjut di soal nomor 7. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta maaf agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan mohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Dan E.
minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Oke. Kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Yang tepat D, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Kenapa? Kita lihat, jadi orientasinya pada pelayanan. Indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas dan tanggung jawab Anda. Jadi kita di sini harus prioritaskan terkait tugas dan tanggung jawab kita, yaitu minta maaf dan melaporkan ke bagian dapur. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Anda merupakan karyawan baru pada perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak Anda nonton. Kondisi ini diperburuk lagi ya, Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan Anda. Sikap Anda: A. Berusaha sekuat tenaga untuk menghemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal-hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Dan E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Oke, kasus seperti ini kayaknya mudah teman-teman ya. Silakan dipilih yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah, sebelum kita jawab yang mana jawabannya, oke, kita langsung jawab aja. Jawabannya adalah yaitu D. Yang paling tepat adalah D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Jadi ketika kita sebagai profesionalisme, sebagai laki-laki gitu, jadi harus membuat perencanaan. Kenapa? Alasannya adalah karena topik kemampuan mengendalikan diri. Jadi control self ya. Indikator kesadaran diri dengan keadaan, sikap dewasa dan mengambil tindakan yang diyakini kebenarannya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan muncul. Dengan mengontrol keuangan atau membuat perencanaan dengan baik sehingga tidak besar pasak daripada tiang, sehingga manajemen keuangan Anda bagus. Yap, jadi yang paling tepat itu D. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda diberi keinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga, Anda berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta maaf dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas, tanpa harus diatur orang, dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Nah, sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Dan D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. Dan terakhir E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Silakan, huruf yang mana yang paling banyak poinnya? Oke, silakan teman-teman. Kita lihat langsung aja, jawabannya adalah yaitu E. Menetapkan diri Anda sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Silakan dimantapkan dirinya. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topik semangat berprestasi. Nah, ini indikatornya mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan. Giat dan tekun serta semangat dan memantapkan diri dan fokus mau sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Jadi E yang paling tepat untuk dapatkan poin 5. Jelas ya? Oke. Kita lanjut di soal nomor 10. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota.
ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantar ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Oke, kasus ini yang mana jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat aja langsung jawabannya adalah yaitu C. Yang paling tepat C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Karena inilah pilihan yang paling tepat. Restoran sedang ramai, tidak bisa ditinggalin. Dia juga tidak bisa pakai temannya karena hanya dia yang bisa mengantarkannya. Alasannya kenapa? Kita lihat. Topiknya adalah profesionalisme, seperti kita bahas di kisi-kisi ya. Profesionalisme saat kerja. Indikatornya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi. Jadi tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum, sifatnya tidak yang terlalu penting. Jadi ada kan angkutan umum itu bisa dipakai. Iya, itu dia teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya membahas 10 soal saja untuk soal TKP HOTS CPNS 2020 ini. Silakan buat teman-teman yang ingin untuk versi lengkapnya, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kami kirimkan filenya ke email maupun ke nomor WhatsApp teman-teman. Tapi syaratnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Dan ini kami tidak ngarang-ngarang untuk soal ini, kami ambil dari kisi-kisi resmi dari BKN.co.id teman-teman ya. Kita coba lihat. Ini dia teman-teman dari BKN.co.id, dari akun resmi Twitternya yaitu ASN Kini Beda. Nah, ini merupakan salah satu pengumuman SKD dan kisi-kisi soalnya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca nanti, silakan follow akun Twitter atau Telegram daripada ASN Kini Beda untuk mendapatkan informasi terupdate yang diumumkan sama Menpan RB. Kemudian buat teman-teman silakan seperti kita tadi, silakan buat teman-teman ini versi lengkap daripada modul TKP soal HOTS ini soal 2021, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kami kirimkan seluruh soal HOTS ini, sehingga tidak hanya menonton video dengan menghabiskan waktu saja, tapi teman-teman bisa membuka e-booknya di HP atau di Android dengan PDF seperti ini. Tapi syaratnya gampang, yaitu klik like dan subscribe untuk kami semangat mengirimkan file ini kepada Anda. Yaps, thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang merasa terbantu, silakan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Thank you, syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.